PKKMB RT 2023 berani, aktif, objektif, open minded. Oke, siap. Siapa kita? Teknik, Siapa kita? teknik, Siapa kita? teknik, 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 Oke, tepuk teknik. teknik, 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 teknik. Oke. Dua, tiga. TRO 2023 Jaya! Oke, lanjut lagi. Dia terus masalah. Nah, ini kita ada 144 SKS ya. Bisa sih sama dosen-dosen yang lain karena mata kuliahnya lumayan banyak gitu ya. Kita nggak akan mampu hanya 5 saja. Oke, jadi ini yang kalau nanti akan ketika Anda kuliah ada sebagai dosen yang mengajar di pendidikan. Oke, kalau kemarin di D3 teknik elektronika hanya 110 SKS 3 tahun. Kalau di D4 ternyata 4 tahun. Saya maunya Anda lulus 4 tahun saja ya. Lama gitu ya. Jadi kalau bisa masuk bareng, ini ada berapa? 60-an ya? Ada 60-an. Nah, kalau masuk 60, perlu ada 60 juga. Jangan kayak kemarin dibilang masuk 60, perlu ada ini ya. Beda-beda gitu kan asli kan. Kalau ada pendidikan kan beda-beda. Jadi kalau saya maunya masuk 60, keluar 60, 4 tahun aja, jangan lama-lama gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kan kita banyak semuanya itu pastilah memiliki kemampuan masing-masing ya. Yang jagonya pasti ada. Ya, saling bantu saja, saling bantu kerjasama, saling bantu kompak ya. Saya mau di angkatan ini kompak. Ya, jadi jangan ada yang yang menonjol tapi nggak bantu sama yang kawan. Jangan, kompak aja masuk 60, keluar 60. 4 tahun saja gitu ya, jangan lama-lama. Oke, ini semester 1. Ya, ini yang akan nanti Anda ambil 20 SKS. Jadi setiap semester kan ada 4 tahun ya. Jadi ada 1 sampai 7 hanya semuanya rata 20 SKS. Semester 8-nya baru 4 SKS. Ya, ini yang Anda ambil nanti jangan lupa Anda harus mengisi KRS-nya. Ya, ketika Anda nggak ngisi KRS, ya dosen tidak akan bisa masukin nilai gitu ya. Otomatis Anda dianggap tidak kuliah. Ya, padahal misalnya Anda kuliah tapi lupa masukin KRS-nya ya. Nah, input itu penting sekali gitu ya. Terus 1 20 SKS ya. Semester 2 juga sama 20 SKS juga. Ya. Nah, jadi ada yang mata kuliah universitas gitu ya, wajibnya harus diambil, mata kuliah teologi dan belajar di fakultas. Ya ini semester 2-nya ya. Ya lumayan ya, ini semester 3-nya. Jadi step by step lah ya. Jadi dikit-dikit dulu. Ini dari SMK semua atau SMA ada? SMA. Oh, SMA ada SMK ya. Oke, nggak masalah. Ya, ketika sudah masuk, ya sudah dianggap sama semua ya. Walaupun di SMK mungkin SMK-nya ada yang di elektronika, ada apa ya. Itu akan lebih cepat ya. Oke, selamat datang Bapak Heri. Wah, ini Pak Heri kenalan. Aduh. Oke, ya, aduh, rumahnya jauh. Jerman. Tidak. Salah kostum. Ya. Ya, ini tiganya semester 4-nya 20 SKS juga gitu ya. Nah nanti jika misalnya ada salah satu mata kuliah Anda yang nggak lulus ya, tapi saya harapkan kan setiap kuliah lulus semua ya. Tapi jika ada yang nggak lulus, Anda bisa ngulang ya.
ulang misalnya di semester 1 ada yang nggak lulus mata kuliahnya, Anda mulangnya di semester 3. Nah, ganjil gitu ya, genap, oke. Nah, jatahnya misalnya maksimal 24 kalau SKS-nya IP-nya 3 ya. Gitu. Kalau enggak ya hanya dapatnya 2 saja. Ya, jadi diharapkan lulus ya. Lulus. Jadi ajang ini adalah kuliahnya Anda mengasah kemampuan Anda ya. Dulu kan siswa ya, sekarang sudah maha nih, udah maha. Kalau namanya juga maha siswa, maha sudah oke semua. Nah, diharapkan ya sudah, pokoknya sudah langsung loncat semua, berkembang semua langsung ya. Anak, wah saya akan jadi direktur misalnya gitu ya. Apa sih gitu ya? Apa yang supaya jadi direktur? Wah, direkturnya bisa hanya bisa nyunyut doang kan? Dia harus bisa menguasai sistemnya. Minimal tahu apa yang akan dilakukan. Jadi Anda pelajari dulu semuanya. Ya, semuanya udah bisa semua. Habis itu manajemennya seperti apa? Cari manajemen, wah ini Pak Imul ini jagonya, dia bos. Nah, jadi manajerialnya bisa gitu ya. Jadi selain itu manajerialnya juga, karena nanti kan bagian ngatur-ngatur orang ya. Nah, jadi semuanya harus Anda kuasai dari skill teknisnya sampai manajerialnya dan bagaimana menjualnya. Nah, itu yang penting, yang marketingnya. Oke. Lanjut lagi ada semester 5, semester 6 juga 20 SKS juga gitu ya. Semuanya 20 SKS ya. Jadi enak nih ya. Pokoknya 12 SKS aja gitu ya. Nah, dari semester 7 juga 20 SKS, semester 4 baru 4 SKS ya. Jadi, nah, bagaimana di magangnya? Adanya di mana magang? Nah, itu magang di sekarang 20 SKS magangnya. 6 bulan, 1 semester. Gitu ya. Nah, jadi saya letakkan di magang itu banyak nih mahasiswa ya. Letakkan di semester 5, 6, dan 7. Anda bisa ngambil di semester 5 atau 6 atau 7. Tapi saya sarankan di semester 5 sama 6 ambil magangnya MSIB, magang bersertifikat ya. Itu melalui Dikti ya, Kemdikbud ada MSIB. Anda sign tuh dengan seluruh Indonesia. Masukin proposal ya. Kalau tembus, alhamdulillah. Magang 6 bulan dibayar, dapat gaji gitu ya. Nah, itu yang penting karena mahasiswa kita banyak yang tembus gitu ya. Semester 5 ada ya, tembus. Semester 6 juga ada juga. Jadi semester 7 kalau nggak ada, nggak dapat yang di Kemendikbud, sudah Anda harus cari masing-masing di perusahaan ya. Selain ada memang perusahaan yang sudah kita jalan kerjasama, ada juga yang belum, tapi tetap Anda bisa cari sana. Alumni banyak semua kerja di industri. Ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai direktur juga, ada juga bos-bosnya juga. Ya, Anda bisa collab sama di alumni juga, gitu ya. Itu dia. Mungkin itu saja ya, singkat saja yang dapat saya sampaikan. Terus perhatiannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi rekayasa otomasi ini senior dosen lah ya. Saya nggak bisa kalau bilang temen nggak enak kan jauh gitu kan. Memang saya lebih muda tapi kelihatan tua ya. Apa kabar semuanya? Ya, yang tinggal bro. Sudah rumah. Lebih dekat ya. Ada yang jauh nggak? Dari mana? Cengkareng. Oh, Bogor. Oh, saya dari Bandung. Ya itulah masing-masing perbedaan kita ya. Jadi nggak peduli kalian ada di mana, kalian tujuannya ke sini untuk kuliah ya. Alhamdulillah saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah masuk ke UNJ di program studi teknologi rekayasa otomasi. Ini adalah jenjang D4 ya Pak, baru setahun ya, setahun dan sudah alhamdulillah akreditasinya B ya Pak. Iya, tinggal belum puas. Ya, jadi akreditasinya B.
setelah kemarin surveillance mudah-mudahan nanti SK-nya benar ya. Jadi kalian mungkin dari saya agak banyak saya sampaikan. Betul tadi sampaikan, saya sekarang lagi jadi staf apa namanya, dibilang staf ahli ya bisa lah gitu kan, atau staf pengembang biasanya kalau di WNJ. Saya ada di WR3 di bidang kemahasiswaan ya. Biasa ngurusin mahasiswa terutama dalam bidang penalaran kompetisi gitu ya. Nah, seperti itu ya sementara gitu kan, karena setiap tahun kan SK-nya bisa jadi berubah gitu. Jabatan ya begitulah kan, mau dimanapun ditempatkan ya siap aja kalau kita. Nah termasuk kalian juga ketika nanti lulus kerja belum tentu kalian bisa jadi apa direktur gitu kan, pasti jadi pekerja ini dulu kan. Kecuali kalau bapaknya komisaris gitu kan, keluar dari sini udah jadi direktur gitu ya. Nah ya mudah-mudahan lah setelah nanti masuk ke sini kemudian kuliah kurang lebih 4 tahun ya Pak ya, sini 4 tahun segala macam mata kuliah baik praktek maupun teori diikuti dengan baik ya, supaya nilainya bagus minimal bisa melamar kerja. Karena kalau nilainya nggak bagus kan boro-boro melamar kerja ya, mau lamar PNS nggak bisa, minimal berapa gitu ya kan. Perbedaan D4 dengan D1 sudah disampaikan ya tadi ya. Kalau D4 itu kita lebih banyak praktek, jadi 70% praktek, 30% teori. Kalau S1 sarjana biasa gitu kan, itu 30-nya praktek, 70%-nya teori gitu ya. Nah tapi nanti nggak tahu yang saya tahu itu gitu kan. Nah jadi kalian harus bangga karena kalian akan lebih banyak praktek gitu ya. Nah praktek itu tidak harus dipandu oleh dosennya ya kan. Di zaman sekarang kan udah internet of things gitu ya, udah semuanya canggih. Generasi kalian lihat di sosmed aja, TikTok udah banyak ilmu ya nggak? Ilmu kepleset aja ada kan. Nah kepleset jadi bagus. Itu saja intinya sih. Saya mengucapkan selamat datang semuanya. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Rijal. Untuk lebih kenalnya nanti dimanapun ya, kapanpun ketemu saya silakan disapa. Nah terus saya mungkin berpesan satu ya Pak, untuk teman-teman mahasiswa, kalian mulai dari sekarang udah mengejar prestasi. Kenapa? Karena sehebat apapun kalian, sepintar apapun, kalau kalian tidak show up tadi yang disampaikan, tidak memperlihatkan kemampuannya ya percuma, nggak akan dikenal, ya kan? Sekarang eranya nggak dilihat lagi ijazah kan, gelar, kerja ya kerja aja gitu. Kalau kalian viral gitu kan, pintar hebat, ya ditawarin pekerjaan gitu kan, seperti itu. Terus ada lagi beasiswa, di WNJ itu ada beasiswa ada 3. Satu yang APBN, non APBN, kemudian ada lagi yang dari WNJ. Yang APBN itu adalah KIPTA, tahu kan? Nah, ada yang masuk KIPTA di sini. Ada 1, 2, 3 KIPTA ya? Oke, KIP kuliah kan? Nah itu berarti kan harus mempertahankan IPK-nya kan? Nah, terus ada lagi yang beasiswa lainnya, ada KJMU, ya nggak? Ada KJMU. 1 KJP. Oke, ada yang masuk jalur prestasi nggak? Apa? SNBP. SNBP. Iya. Prestasi apa? Nilai rapor. Oh, rapor. Ada yang prestasinya apa? Pramuka, OSIS. Terus pernah ikut kompetisi nasional, internasional. Apa? Silat. Olahraga ya? 1. Terus taekwondo. Ini badminton. Badminton. Nah, ini kan kalian masuk udah jalur olahraga ya, prestasinya nasional, masuk gitu. Nah itu harus dipertahankan. Biarpun kalian ada di fakultas teknik, itu prestasinya tetap dipertahankan, ya, supaya nanti beasiswanya bisa dilanjutkan. Karena kalau yang prestasi itu hanya setahun. Nah, kemudian nanti ada beasiswa lagi yang lainnya dari prestasi kompetisi nasional.
setelah kalian masuk nih yang belum tahu kan, nah kalian nanti cek nih di Puspresnas, di kementerian webnya, ikuti perlombaannya. Kalau di elektro itu banyak karena hampir 70% di Puspresnas itu kompetisinya ke teknik. Contoh pakai robot, kakak kalian ikut kemarin sampai ke tingkat nasional ya Pak ya. Pakai robot tematik. Nah itu ada pakai robot Indonesia. Ya kan, ada lagi yang lain, ada gemastik, ada KMHE dan sebagainya. Ya, gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian udah langsung start gitu. Jangan santai, nanti kelamaan kayak makan. Gitu. Yang kasih contoh ada satu mahasiswa namanya Abdau, satu lagi si Raihan. Raihan mana ada nggak di sini? Nggak ada. Ya saya sebut nama kenapa? Karena itu kan kakak kalian, nggak apa-apa. Yang satu dia rajin di kampus ikut Ormawa atau UKM robotik. Yang satu lagi dia kuliah pulang, gitu kan? Nah satu saat saya ketemu sama orang tuanya si itu ya, si Raihan tadi. Apa nanti kamu cari deh. Nah terus saya ngobrol karena saya nganter untuk kompetisi. Ngobrol Pak, kenapa ya anak saya dia di rumah aja gitu kan, karena nggak tahu apa-apa, nggak ikut robot apa gitu. Sementara temennya si Abe katanya itu dia sering ke rumah rajin gitu kan, ngoprek segala macam. Dan si Abdul itu dia udah ikut kompetisi ada 3 kalau nggak salah, yang IBM, lomba inovasi digital, kemudian sekarang PKM ya, satu lagi robotik gitu. Itu kan luar biasa. Nah yang si Rehan itu ternyata kesalahan dari orang tuanya. Kenapa? Karena dia takut ketika masuk ke WJ, kalau dia nggak langsung pulang, itu takutnya pergaulannya ikut yang tidak baik. Gitu. Nah, jadi ternyata faktor orang tua juga berpengaruh. Kenapa orang tua seperti itu? Kalian nggak bisa meyakinkan berarti kan? Si mahasiswanya nggak meyakinkan kalau di kampus itu banyak unit kegiatan mahasiswa yang baik, gitu. Ya. Nah, jadi kalian juga silakan memilih mau jadi kupu-kupu gitu kan, kuliah mulai pulang atau aktif untuk meningkatkan prestasinya. Ya, itu pilihan kalian. Saya nggak akan mendorong harus gini, nggak, karena saya bukan orang tua kalian. Saya hanya dosen di sini ya. Ya seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Kesimpulannya kalian sibukkan sendiri. Ya. Alumni, alumni banyak sekali ya Pak ya. Dari mana? Maaf saya itu kuliah dari diploma dari Politeknik Negeri Jakarta. Ya. Jadi dulu saya sempat telat 3 tahun nggak kuliah dulu ya, saya kerja dulu dari STM. Jadi saya STM Bandung, STM 2, ada yang dari Bandung nggak? Enggak ya. Nah dari situ 3 tahun saya nyari kerja dulu, kumpulin uang, baru bisa kuliah sambil kerja di Politeknik D3 3,5 tahun. Setelah itu lanjut lagi S1 di UI ya. Setelah di UI beres S1 karena mau jadi dosen gitu kan, kayaknya jadi dosen enak ya Pak ya. Gajinya nggak besar sih, tapi ngalir gitu. Itu yang saya ingat dari orang tua, dari kakek gitu. Nggak apa-apa kamu jadi dosen pegawai negeri itu enak, berkah, bisa ngajarin orang lain walaupun belum tentu saya itu benar gitu kan. Kalau ngomong benar kan gampang kan. Nah melakukan yang benar belum tentu gitu. Dari S1 terus lanjut S2 baru keterima di UNJ 2010. 2 tahun di sini ya Pak, saya kabur. Bukan kabur, artinya saya lanjut lagi S3 dari Taiwan ya. Jadi satu Taiwan ya. Ya alhamdulillah saya berarti kan memang linear ya Pak ya, bukan orang yang berkependidikan. Jadi semuanya murni. Nah tapi itu Mas Surya menyampaikan bukan apa-apa. Kalian harus bangga, kalian itu diajar sama orang yang tidak salah gitu ya. Tinggal bagaimana kalian bisa mendekatinya. Karena belajar sekarang itu bukan kalian hanya menerima kucuran air terjun gitu kan. Kalian ada air terjun masuk udah enggak. Tapi kalian harus cari gitu ya. Nyamperin, guyur gitu loh. Istilahnya gitu, bukan cari ada pancuran di sini gitu kan.
Jadi, wah, ayo dong, saya butuh ini gitu, ya. Dan kita sama-sama belajar. Sekarang teknologi, saya selalu ngomong ke mahasiswa, bisa saja kalian tuh lebih pintar daripada saya. Contoh robotik, sekarang udah seperti apa kan perkembangannya kan? Kalau saya nggak mau ikuti, kalian yang harus mengikuti gitu. Kalau saya nggak bisa, kalian kasih tahu. Ya nggak? Kan bedanya kalau saya udah lulus S3, kalian D3 aja belum, D4 belum kan? Tapi kalau lebih pintar nggak masalah, gitu. Ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf, apa namanya, kebanyakan. Betul kan? Terima kasih. Kalau kita mohon semuanya. Oke, ini mahasiswa baru angkatan 2023. Selamat datang Anda bergabung di keluarga besar dari teroris. Oke, saya hanya memberikan nasihat aja, sedikit aja gitu. Saya nggak panjang lebar gitu ya. Nah, yang penting Anda rajin ya, rajin kuliah, rajin belajar, tekun seperti itu. Nah, mudah-mudahan Anda bisa lebih cepat ya kuliahnya atau tepat waktu. Ya. Biasanya yang rajin itu dia duluan gitu. Yang cepat belum tentu nih, karena kan suka banyak kegiatan atau apa, yang ketinggalan kuliahnya terlantar seperti itu. Ya. Yang duluan selesai malah yang rajin meskipun dia biasa-biasa aja seperti itu. Ya. Oke, nanti di awal kuliah nanti Anda sering ketemu mata yang asik. Ya. Nanti ada beberapa mata kuliah, nanti mungkin dosennya paling boleh lagi. Jadi saya di awal kuliah pasti banyak ketemu saya. Nah, nanti di akhir nanti ketemu Pak Ivan, Pak Subrida, Pak Sarifik. Seperti itu. Ya. Oke, ini kan kuliah ini banyak prakteknya ya, seperti itu. Nah, di praktek itu nanti Anda jangan nggak praktek apa-apa atau praktek cuma 1-2 seperti itu. Itu kakak kelasnya ada seperti itu juga tuh. Jadi ya veteran gitu ya, seperti itu. Jadi beberapa kali ikut mata kuliah saya karena jarang masuk seperti itu ya. Nah, saya harapkan Anda rajin nanti untuk kuliahnya gitu ya, terutama prakteknya, karena ini ada teori, ada juga praktek. Nah, Anda mesti dua-duanya harus ikut. Kalau nggak ikut berarti ya nggak lulus nanti seperti itu ya. Ya pokoknya asal rajin aja gitu ya, seperti itu ya. Terus kalau nggak ngerti ya tanya gitu ya, jangan diem aja. Kalau Anda diem aja ya Anda ya tinggalan nanti seperti itu. Ya. Nah, nanti praktek itu nanti sama Pak Bambang nanti di bawah nanti ya. Saya biasanya ngasih job sheet, saya ada koordinasi sama Pak Bambang, nanti Anda tinggal praktek aja seperti itu. Nah, apalagi kan ada pembangunan ini ya, udah gitu ya. Nah, kemungkinan nanti kuliahnya ini mungkin hybrid nanti ya. Kalau kita teori, nah nanti kita gunakan Zoom ya. Nah, kalau udah mulai praktek, nah kita mesti masuk nanti. Seperti itu, belum ada keputusan. Nah, soalnya kalau yang kemarin itu seperti itu gitu ya. Karena kan sini juga susah nih ya. Saya aja kadang-kadang kalau datang ke kampus terus cari parkir aja, sampai muter 2 kali 3 kali baru dapat itu parkir itu. Ya, jadi agak sulit. Tapi ada pembangunan ini ya, itu tidak tahun depan mungkin bisa selesai kali ya. Nah, kalau sudah selesai nanti kita bisa full nanti di sini. Tapi kemungkinan juga gedung ini nanti dirobohin, kita pindah ke sana ke gedung yang baru gitu. Kemungkinan ya. Oke, jadi nanti saya harapkan ya, Anda ikut kuliah sama saya, Anda harus rajin ya. Soalnya meskipun Anda pintar, tapi Anda nggak rajin, ya nilainya nanti akan kurang gitu. Nah, seperti mata kuliah umpamanya rangkaian listrik atau apa gitu, itu kan ada beberapa job sheet seperti itu, mungkin 8 atau 7 tadi. Nah, Anda yang ikuti cuma belajar. Ada yang begitu, senior, mungkin dia ada kesibukan di lain tempat atau apa, saya nggak ngerti gitu ya. Ya saya rata-ratakan aja, rata-ratakan, ini nggak lulus, ya. Karena saya harus fair di situ ya. Jadi siapapun dia, ya, kuliah sama saya, dia harus sama. Ini semua sama semua gitu. Aturannya sama. Jadi nggak ada yang lebih.
jadi anak emaskan atau apa gitu enggak. Nah itu ya. Terus ya, saya harapkan nanti Anda ya sukses ke depannya. Gitu aja deh saya. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Regal dan Pak Irfan, Pak Karibudi dan Pak Ibu Jo. Udah pernah lihat saya belum? Belum ya. Mohon maaf saya terlambat gitu ya. Sifat yang nggak boleh teman-teman. Tadi salah kostum, jadi saya balik lagi. Iya, oke, ini baju ini, baju kebesaran Prof. Tadi sudah dijelaskan ya sama Pak. Siapa tadi? Pak Karyudi. Tentang beasiswa, tentang kegiatan kemahasiswaan, banyak tadi sama Pak Dirut juga. Saya sendiri namanya Heri. Kebetulan nanti teman-teman semester 1 kuliahnya banyak ketemu saya nanti ya. Ketemu saya di Pak Mulyo. Kalau tidak salah ada 2 ya. Full ini nanti satu kelas ketemu saya. Ada 2 mata kuliah. Biasanya saya hafalin satu-satu. Tapi saya bingung sekarang wajahnya karena rambutnya masih ini ya. Gayanya masih sama kalau sekarang ya, bajunya sama ya, bingung. Oke, teman-teman nanti kita kuliah mungkin apa ya? Mungkin atau luring semua. Kalau luring semua nanti teman-teman ketemu di kelas lantai 2, lantai 3 atau di bengkel. Kalau saya kan ada yang di bengkel sama teman-teman. Kalau background saya dari elektro ini, teknik elektro komunikasi. S2-nya di teknik elektro, spesialisasinya elektronika komunikasi. Terus sebelum saya kan kebetulan anak baru ya, baru 5 tahun di sini. Gitu. Jadi sebelumnya pernah di industri juga. Ya karena nanti kita ketemu minggu depan kita udah mulai ketemu ya. Jadi teman-teman jangan bosan kalau minggu depan lebih dari berapa nih Pak? Berapa ya? Senin ya? Senin depan ya. Senin depan. Nanti seminggu teman-teman bisa ketemu 3 kali sama saya, jangan bosan-bosan. Oke, tetap semangat teman-teman. Terus tadi teman-teman jangan hanya jadi kupu-kupu, kecuali teman-teman punya apa ya? Misalnya teman-teman punya kerjaan dulu itu bantu orang tua seperti itu. Iya, pulang cepat mungkin alasannya jelas ya. Yang cuma datang kuliah numpang lewat terus pulang. Mungkin dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, baik. Oke, ya saya Muhammad Irfan. Jadi memang saya sebenarnya barengan sama Prof. Rijal 20 tahun lalu ya. Mungkin baru dapat satu angkatan.
Oke, kalian nanti mungkin ketemu saya di akhir-akhir semester berapa ya? 45 karena konsentrasinya saya dalam sebenarnya di kendali, jadi memang di otomasi. Saya dari UI, dari S1 plus 3. Nah, sebenarnya pas juga teman saya di S2. Oke, saya menekankan satu aja sebetulnya. Kalian itu sudah maha. Bedanya mahasiswa apa? Tadi maksudnya apa ini? Anda tahu bedanya apa? Ada yang mahanya ya. Jadi kalau siswa diajar sama guru, kalau mahasiswa diajar sama dosen. Tapi sudah dosen belum ngajar ya. Jadi gini, perlu tekankan, kalian harus memanajemen waktu kalian. Seperti Pak Ringgit sampaikan, kalian harus bisa apa? Beraktivitas ya, beraktivitas, sampai juga berinovasi. Nah itu kalian harus manajemen waktu. Yang sampai tadi Pak Ringgit juga bilang, rajin-rajin aja tapi orang masuk, gitu kan? Nah, itu bahaya. Jadi tolong manajemen waktu dan satu juga mengenai tentang percaya orang tua, gitu kan? Jadi kalau kalian izin pada orang tua, saya ingin berkarya atau berkreativitas di kampus, ya tolong dilaksanakan secara langsung dulu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau jadi apa nanti kira-kira? Ada yang mungkin tidak di sini pilihannya? Apa pilihan kedua? Jadi ini namanya otomasi industri. Jadi sebetulnya otomasi itu sangat dekat dengan kalian. Jadi sebenarnya apa? Ada AC, ada kulkas di rumah ya? Itu otomatis nggak? Atau pompa apa? Toren. Sederhananya. Tapi nanti semuanya pasti di industri atau di kehidupan nyata sekarang yang bahkan yang sudah IoT itu semuanya berbasis otomasi. Jadi jangan takut kalian tidak akan kehabisan ya ide, kehabisan kreativitas, tentunya di otomasi dan berkembang. Jadi ya selamat datang di D4 TO ya, Negeri Estimasi, dan kita coba nanti bersama-sama untuk membangun tadi yang diimpikan Pak Sekjen kita semua ya, visi kita 2007 dan mudah-mudahan kita bisa mencapai. Dan kalian tadi ambil waktu ya 4 tahun. Jadi jangan sampai biasanya tahun pertama tuh ya kok beda ya kuliah sama belajar gitu kan. Karena di kuliah itu Anda diharapkan bisa mengeksploitasi dirinya. Jadi kalau dulu di mana di sekolah gitu yang disuapin tadi Pak tadi dikatakan kucurin apa air ya. Tapi kalau di mahasiswa Anda harus cari. Jadi kita tuh juga sebagai pengantar, ini loh teorinya, ini prakteknya, Anda coba gali lagi. Oke, ada pertanyaan silakan soalnya. Itu aja deh saya. Gimana? Apakah kita full total magang? Apakah kita tuh kayak ada selang kuliah juga kayak gitu Pak? Kan seperti yang kayak di SMK kan kita kan full total magang tuh Pak. Seperti saya contohnya saya SMK 4 tahun, setahun nanti itu saya magang selama 8 bulan di perusahaan. Nah, saya ingin bertanya juga aja supaya kalau misalnya kita magang di kuliah ini, apakah kita full total magang? Apakah ada selang single aja Pak? Jadi Pak. Terima kasih Ahmad, pertanyaannya sangat bagus sekali. Magangnya itu apakah kita masih kuliah di kampus? Ya, kita langsung magang full, ya 6 bulan, ya 6 bulan di industri. Ya, banyak sekali ya apa yang akan Anda dapat di magang itu. Ya, terutama biasanya ya kalau dulu tuh awalnya kalau di 3 ada 2 bulan 3 bulan ya, kalau di 4 langsung 6 bulan. Ya, targetnya banyak ketika akhir magang itu malah ditawarin kerja, ya belum lulus nanti kamu kerja sini ya. Wah, karena udah dilihat nih disiplinnya oke, kreativitasnya oke, inovasinya oke, kayaknya ini anak bagus banget nih. Udah langsung
Ya itu ini kita ya, alumni kita banyak kayak gitu tuh sebelum-sebelumnya. Jadi, nah itu ajang Anda ketika magang itu menunjukkan skill masing-masing semuanya. Ya, jangan hanya ketika magang, oh iya ikut sana, ikut ini ikut. Jangan magang, oke dikasih tahu ini, cari informasi lagi di internet. Nah, wah gini perusahaannya gini nih, apa nih Pak? Ini kalau ini gimana Pak? Wah kreatif gitu ya. Ayo soal pokoknya tanya-tanya semuanya, aktif gitu ya. Nah sehingga ketika itu mereka senang sama kita, nah, sudah pasti ditawari gitu. Nah, jadi full dari sana, nanti tetap dikonversi 12 KS. Di semester 5 nanti kalau tidak dapat magang misalnya, yang saya sarankan di MSIB ya, di Kemendikbud biar dapat gaji ya. Karena semester 5 masih ya, harusnya kan targetnya di semester 7. Karena kan ini mahasiswa kan banyak nih, 60 ini. Jadi kalau semester 7 semua ke industri semua, nah, industri kewalahan nanti tempatnya 6 bulan gitu ya. Nah, memang makanya di target 95. Kalau 5 dapat, nanti yang mata kuliahnya di semester 7-nya nanti ambil dari semester 5 gitu ya. Tes sweep ya, khusus yang ininya. Ya, jadi emang buat apa? Buat bersaing sama mahasiswa dari Indonesia. Kalau dapat kan itu ngajuin proposal gitu ya. Nah, makanya itu ajang Anda ketika dapat tempat industri jangan disia-siakan. Ilmunya banyak di sana. Ya, ambil saja sebanyak-banyaknya. Kalau dulu saya kerja itu, kalau waktu saya kerja kan ketika saya lulus kuliah saat itu saya kerja dulu di industri ya 2 tahun gitu ya. Ya supervisor. Jadi diambil aja ilmunya banyak-banyak ya. Jadi wah ini bukan ini, pokoknya diambil. Walaupun hanya dikasih satu sistem sedikit, Anda ngeluas aja, pelajaran yang lain. Satu, kemudian bisa Anda angkat buat tugas akhir skripsi, gitu loh. Nah itu Anda bisa ambil ya. Jadi kalau udah selesai magang, selesai juga tuh TA-nya. Ya tinggal nulis doang. Semuanya kan udah dibikin semua. Nah tinggal bimbing-bimbingan kan sudah. Tinggal jadi sekaligus langsung 2 sekaligus gitu ya. Dapat nanti TA-nya selesai, dapat gaji, dapat duit ya. Habis itu udah tawarin kerja gitu. Nah, enak udah, ngapain lagi, sudah selesai. Soalnya emang kalau makanya sayang kalau nggak dimanfaatkan ya. Ketika dapat magang di industri itu karena susah sekali, masuk industri itu susah. Tapi ketika dapat masuk ya gampang, enak ya. Sistem industri kan kalau udah dapat, wah tahu sistemnya semuanya pelajarin, wah kuliahnya mau pelajarin apa nih. Jadi kembangkan dari mata kuliah yang ada, Anda bisa terapkan di sana. Kemudian ada kembangan lagi di sana tuh pakai apa? Biasanya memang agak sedikit berbeda. Tapi namanya mahasiswa kan dia harus adaptif lebih cepat ya. Nah itu dia, ya. Jangan, wah ini sini nggak dipelajarin, kok nggak tahu nih. Oh jangan, langsung kembangkan karena udah Anda itu sudah mahal, udah mahasiswa. Anda harus informasi semua kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada di dunia ini. Jadi semuanya ada, tinggal Anda ingin nggak mencari tahu, ingin nggak belajar lebih dalam lagi. Nah itu ya, oke, itu dia yang saya harapkan. Jadi ketika sudah magang, wah itu dia ajang semuanya itu masuk. Ya, oke, makasih kan. Ini itu saya penjelasan. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada Terima kasih. Jadi di PRC ini memang ada 3 semester ya di PRC ini. Ya, mata kuliah PRC ada 3 semester. Ada dasar PRC, ada PRC dan dari industri yang PRC sekadar masuk. Nah ini memang karena di industri selain pengendali yang lain banyak di PRC, salah satunya pengendali otomatisnya pakai PRC. Di sini kita ada PRC-nya Omron dan Siemens. Ya, Anda maksimalin saja dari pengendalian motor misalnya langsung pakai HMI-nya, human maintenance interface-nya gitu ya. Pakai sekadanya atau tarik nanti bisa PRC semuanya dapat semua ya. Itu sangat penting sekali. Nah memang salah satu nanti yang saya harapkan nanti ketika lulus tadi selain ijazah Anda bisa uji kompetensi
salah satunya yang di PLC-nya. Nah, jadi mega sertifikat itu, sehingga memang kita sudah persiapkan, tinggal hukum saja di industri yang ngawasin, tapi sudah kita persiapkan semua. Nah, gitu. Jadi sangat penting sekali ya di otomasi ini. Di khusus di bidang PLC saja sudah dapat banyak pekerjaan yang akan bisa Anda dapatkan gitu ya. Hanya PLC saja, belum ke robotik, belum ke yang lain, IoT itu lingkupnya luas lagi gitu ya. Hanya satu doang, baru PLC saja sudah akan banyak Anda bisa dapatkan kerja di bidang itu. Ya, itu udah ininya banyak, robotik juga banyak, mikron juga banyak, IoT juga banyak. Wah, jadi programming juga banyak. Anda maunya mana gitu ya? Tinggal gantung aja, Anda maunya mana kerjanya gitu. Tinggal dalamin saja, karena kita sudah akan siapkan semua fondasinya. Fondasinya kita kuatkan semua. Anda tinggal ngembangkan. Anda mau pengennya kerja di mana? Gitu. Tinggal dari. Saya mau gaji berapa? Ya, gitu ya. Gitu. Ya, tapi kan kalau Anda tanya kayak gitu, Anda harus tahu skillnya. Saya bisa apa? Bisa ngerjain proyek apa? Makanya jangan tadi kata Pak Taridi, jangan jadi kupu-kupu. Kuliah, pulang. Tapi manfaatkan yang ada organisasi ini. Ya, biasanya misalnya robotik itu ngoprek lagi tuh, ya. Nah, ngoprek lagi ininya, gitu ya. Jadi pasti ilmu akan bertambah. Maka akan banyak belajar, pasti banyak lupanya nanti. Ya, tapi tetap dapetin semuanya ya. Nah, dapetin semuanya sehingga nanti akan terbentuk Anda. Saya bisa apa, spesialis apa saya, gitu ya. Karena Anda sudah ditempa, dipraktekkan. Tapi jangan lupa ketika masuk organisasi, jangan lupa tadi yang terpaling Mulyo, jangan lupa nanti kuliahnya terpenggalai juga. Jangan ya. Organisasi itu penting ketika Anda masuk di buat nyari kerja. Yang pastikan levelnya kalau di organisasi kan wah, speaknya jago, komunikasinya jago, pasti itu. Nah, tapi kan harus Anda bisa menawarkan dulu kemampuan Anda, bisa apa Anda. Nah, itu harus Anda jualnya, itu Anda harus bisa. Karena kan tertarik gitu ya. Wah, akan tertarik pasti gitu. Nah, itu ajak Anda di organisasi semuanya, pemimpinan, leadershipnya semuanya masuk semua. Ya, jadi itu penting sekali. Organisasi itu saya rasa penting sekali. Selain ilmunya banyak juga, gaul dengan kakak tingkat, teamworknya juga dibangun semuanya, gitu ya. Nah itu, ya targetin saja. Wah, nanti pulang jam segini, tapi ikut ini. Sehingga akan banyak prestasi yang akan Anda dapatkan di sana. Oke, mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Siap Pak, sudah Pak. Terima kasih ya Pak. Teman-teman jika ada pertanyaan lain boleh. Silakan. Baik kuliahan atau boleh. Nambahin ya. Kalau apa namanya pimpinan, iya, minta saya harus ngomong kan. Tadi saya mau main dari siapa? Ilham Pak. Ilham ya, Iya, Pak. Ilham bagus nih, dia baru datang aja udah punya skill gitu kan. SMK mana? Di dinamika Pak, penggilingan. Gimana? Dinamika pembangunan satu. Wah, bagus ya. Saya yakin teman-teman yang lain juga pasti punya skill, ya kan, yang berbeda gitu kan. Dia di PLC, ada yang pernah belajar Arduino, ada juga. Coba 1, 2, 3, 4, 5, banyak kan. Ada yang belajar masak, ada nggak apa-apa kan, nggak harus kalian masuk ke teknik elektro terus tuh. Nah tadi kan ada yang taekwondo, ya kan? Ada silat, itu ini harus dijaga Pak. Itu yang ini karena kalian nanti ikuti kompetisi olahraga itu banyak sekali. Saya karena di sana ya di bidang kemahasiswaan itu kompetisi bidang olahraga itu banyak sekali. Ada Pomnas, Ujian nasionalnya ya. Ada pekan olahraga. Kita aja mengadakan pesta olahraga setiap tahun. Itu ada lagi Pomprov. Apa kalau pengen di teknik, kalau waktunya sempat ikut aja, itu di asah terus. Ikut unit kegiatan olahraganya, ada UKO kan? Oh ya, unit kegiatan olahraga.
ikut aja cabur mana gitu. Nah itu dipertahankan juga sambil belajar tekniknya. Tadi kan PLC belajar, microcontroller belajar. Karena yang saya saya pahami gitu kan, sekarang tuh kalau teknik kalian belajar itu aja, kita akan ketinggalan jauh oleh Jerman, Amerika, Cina terutama ya kan. Sekarang mobil listrik udah banyak sekali. Nah, kalau saya biasanya saya kolaborasi dengan bidang lain. Satu bidang kesehatan contohnya. Saya kolaborasi dengan UPI. UPI tahu UPI? Universitas Pendidikan Indonesia ya. Nah, di situ ada fakultas olahraganya, terus ada kesehatannya. Nah, di situ kita kolaborasi di bidang penelitian. Karena kalau saya belajar robotik aja saya yakin ketinggalan. Ya kan? Mau bikin drone, ya ada drone DJI udah bisa nyemprot tanaman gitu kan. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan itu? Nah tadi yang PLC itu juga diasah terus skillnya, jangan sampai nanti kamu ketinggalan sama yang baru masuk, benar nggak? Nah kalau kamu udah ngomong, oh saya udah bisa ini, udah ngontrol ini, nanti tingkatkan tingkat kecerdasannya, digabungkan dengan internet of things-nya, ya kan? Bisa aja sekarang kan mengendalikan sesuatu itu tanpa dilihat kan, ya nggak? Nah, ada twin digital twin, kita mengendalikan sesuatu gitu kan dari jarak jauh tanpa melihat objeknya langsung kan, seperti itu. Bukan dukun ya. Nah tadi yang teman-teman yang sudah datang ke sini dengan punya keistimewaan tadi ya, keahlian itu jangan sampai ketinggalan sama yang lain. Kalau bisa ini jadi asisten dosen Pak. Betul nggak? Asisten lab, karena dia udah punya skill gitu. Terus kemudian satu lagi saya sampaikan, di nasional itu ada pemilihan mahasiswa berprestasi, pernah dengar nggak? Ada Pilmapres ya, nasional. Nah itu di tingkat D3, karena di diploma itu kita hanya sedikit dapat di UNJ, dan itu biasanya dari fakultas teknik, dari IKK kalau nggak salah, ya kan? Nah sekarang saatnya dari kalian lah, dari teknik gitu. Nah tapi yang paling utama modalnya harus punya skill bahasa Inggris. Coba yang bahasa Inggrisnya bagus. Ayo tinggi tangan. Yang merasa saya pintar bahasa Inggris, benar? Yang tadi saya sampaikan, kalian walaupun pintar, jago apapun, kalau nggak berani memperkenalkan ya percuma, ya kan? Akan kelop juga gitu. Ada nggak yang bahasa Inggrisnya bagus? Ya. Kamu supelnya berapa? Belum pernah tes. Oke, nanti kau buktikan dengan tes supel. Ya, bahasa Inggrisnya supaya bagus. Nah, modal bahasa Inggris itu untuk Pilmapres, karena D3 biasanya kita minim. Karena saya kebetulan PIC untuk Pilmapres ya. Kita ada diploma, itu bahasa Inggrisnya kurang. Ketika dia maju jadi mahasiswa berprestasi, lolos di tingkat prodi, fakultas, sampai universitas, ketika di nasional nggak bisa ngomong gitu. Gitu. Jadi yang bahasa Inggrisnya bagus, siapa namanya? Fabio. Nah, mungkin lahirnya di itu ya, Italia. Oh iya. Nah Fabio, itu kalau kamu tertarik nanti dengan kegiatan-kegiatan itu diasah. Di kita ada KPM tuh nggak? Kelompok peneliti muda. Kita yel aja kali ya. Ya, boleh. Atau cincin aja kali ya. Enggak semuanya. Yang mimpin Pak. Oh mimpin. Terus siapa? Ahmad, pimpin Ahmad. Kepala suku mana? Kepala suku. Ahmad, pimpin Ahmad. Teman-teman dalam pada semua. Biar semangat semua. Berapa ini? 4.
Sedikit kan? Oh, mana banyak? Satu, dua, tiga, empat, KKMB RTE 2023 berani, aktif, objektif, open-minded. Oke, ulang lagi. Saya masih lupa kali. Saya ulang, Pak. Saya masih lupa nih, jujur nih. Oke, siap. Oke, BKKMB RTE 2023 berani, aktif, objektif, open-minded. Oke, siap. Siapa kita? Teknik. Siapa kita? Teknik. Siapa kita? Teknik, teknik, teknik. Oke, tepuk teknik. 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 Teknik, teknik, teknik. Oke. Terima kasih Bapak. 1, 2, 3. Oh iya, 2, 3. Hero 2023.